Oke, hari ini kita akan bedah salah satu saham yang paling bikin garuk-garuk kepala di bursa kita, CLI. Di permukaan kelihatannya ini perusahaan properti dengan aset yang super mewah. Tapi, begitu kita gali lebih dalam, ada misteri keuangan yang bisa jadi pelajaran berharga banget buat kita semua sebagai investor. Jadi pertanyaannya, ini sebetulnya peluang tersembunyi atau malah jebakan yang harus kita hindari? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia inti permasalahannya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang dihargai triliunan rupiah sama pasar, tapi menurut auditornya sendiri, perusahaan ini justru berada di ambang batas kelangsungan hidup. Ini kan aneh banget. Inilah inti dari misteri saham Clay yang akan coba kita pecahkan. Biar kebayang skalanya ya, per April 2024, nilai kapitalisasi pasar Clay itu tembus lebih dari 7 triliun rupiah. Angka ini loh menempatkan mereka di jajaran perusahaan properti yang cukup disegani di bursa. Ya wajar aja, valuasi segede ini pasti bikin banyak investor melirik kan? Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi kontradiktif banget. Tepat di balik angka triliunan yang kelihatan keren itu, auditor independen justru mengibarkan bendera merah paling besar dalam dunia laporan keuangan, peringatan going concern. Sebagai investor, ini tuh sinyal bahaya paling serius yang nggak boleh kita abaikan sama sekali. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita coba lihat dari dua sisi ya, biar adil. Pertama, kita pakai kacamata seorang yang optimis atau biasa disebut bull case. Apa sih yang bikin sebagian investor kok bisa sampai tertarik sama Clay? Jawabannya ternyata ada di aset fisik yang mereka punya. Nah, ini dia permata mahkotanya portofolio CLY, The Stones Hotel di Legian, Bali. Ini bukan sembarang hotel loh. Hotel ini masuk dalam Autograph Collection, itu merek super mewah di bawah naungan Marriott International. Lokasinya premium, standarnya global. Aset kayak ginilah yang jadi fondasi cerita optimis di balik saham CLY. Jadi, coba kita rangkum ya sisi positifnya. Aset kelas dunia di lokasi premium? Cek. Operator hotel global sekelas Marriott? Cek. Prospek industri pariwisata yang cerah dan didukung penuh sama pemerintah? Cek juga. Kalau cuma lihat di atas kertas, ini kelihatannya kayak resep yang sempurna banget buat sukses kan? Baik, cerita indahnya udah kita dengar. Sekarang waktunya kita ganti peran. Coba lepas dulu jubah optimisme dan sekarang kita pakai topi detektif keuangan. Karena sebagai investor yang cerdas, kita tahu cerita sebagus apapun harus didukung sama angka yang solid. Mari kita selami laporan keuangannya. Pertanyaan utamanya simpel. Apakah angka-angka di laporan keuangan 2025 itu mendukung cerita indah tentang hotel mewah tadi? Jawabannya, terus terang, justru kebalikannya. Laporan ini mengungkap sebuah realitas yang jauh-jauh lebih suram. Coba lihat ini. Ini adalah tanda bahaya pertama yang sangat-sangat jelas. Pendapatan mereka anjlok dari 230 miliar di tahun 2024, turun jadi cuma 142 miliar di tahun 2025. Di saat industri pariwisata harusnya mulai bangkit, pendapatan CLY kok malah terjun bebas. Ini masalah serius. Dan masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar pendapatan. Nah, ini dia angka yang jadi jantung dari peringatan si auditor. Akumulasi kerugian atau defisit sebesar 417,5 miliar rupiah. Angka ini gedenya luar biasa, sampai hampir menghapus semua modal yang pernah disetor oleh para investor. Ini sangat berbahaya. Risikonya makin kelihatan jelas kalau kita intip rasio utangnya, debt to equity ratio-nya mencapai 40,54 kali. Artinya apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin, untuk setiap 1 rupiah modal sendiri, perusahaan ini punya utang lebih dari 40 rupiah. Aduh, ini struktur keuangan yang rapuh banget dan risikonya tinggi sekali. Jadi, apa sih arti sebenarnya peringatan going concern ini? Ini bukan cuma catatan teknis ya, ini adalah pernyataan resmi dari auditor yang intinya bilang begini, kami ragu perusahaan ini bisa bertahan dalam waktu dekat. Nah, buat kita sebagai investor, nggak ada resiko yang lebih fundamental dan menakutkan dari ini. Sekarang, dengan kondisi keuangan yang bisa dibilang berantakan seperti itu, mari kita lihat bukti berikutnya. Harga sahamnya. Apakah valuasi yang diberikan pasar itu masuk akal? Yuk, kita bandingkan CLY dengan pesaingnya dan juga dengan angka-angkanya sendiri. Coba perhatikan grafik ini baik-baik. Disinilah keanehan itu mencapai puncaknya. Rasio harga terhadap nilai buku atau PBV dari CLY itu mencapai 420 kali. Coba bandingkan dengan rata-rata industri hotel yang biasanya ada di bawah 2 kali.
Perbedaan ini bukan cuma anomali, ini adalah sebuah kejanggalan yang super ekstrim. Maksudnya apa? Sederhananya gini, investor itu rela membayar harga yang ratusan kali lipat lebih mahal dari nilai aset bersih perusahaan yang sebenarnya tercatat di pembukuan. Ini adalah tanda-tanda klasik dari sebuah saham yang harganya lebih banyak digerakkan oleh spekulasi, bukan oleh kinerja bisnis yang nyata. Lihat deh tabel perbandingan ini. Kejanggalan Clay makin kelihatan mencolok. Rasio PE-nya itu lebih dari 1.400 kali. Coba bandingkan sama JSPT yang punya rasio PE yang jauh lebih masuk akal. Ini menunjukkan kalau pasar menilai Clay dengan cara yang sangat-sangat berbeda dan ekstrim kalau dibandingkan sama perusahaan sejenis. Di komunitas investor, saham yang modelnya begini tuh punya julukan khusus loh. Mereka menyebutnya saham zombie. Kenapa zombie? Ya karena harganya seolah-olah hidup dan terus bergerak naik. Padahal fundamental bisnis perusahaannya bisa dibilang udah mati atau setidaknya lagi sakit parah. Oke, kita sudah lihat sisi baiknya, sudah lihat juga sisi buruknya. Jadi, apa dong yang harus kita lakukan sebagai investor? Nah, sekarang izinkan saya memberikan panduan strategis, anggap saja seperti seorang mentor, tentang gimana cara kita menavigasi saham yang penuh teka-teki seperti Clay ini. Jadi, inilah pertarungan utamanya. Di kubu bull yang optimis ada aset kelas dunia, merek Marriott yang kuat, dan prospek pariwisata yang cerah. Tapi di kubu bear yang pesimis, ada tumpukan utang yang mengerikan, valuasi yang nggak masuk akal, dan peringatan auditor yang mengancam. Ini adalah pertarungan antara cerita indah melawan angka-angka yang brutal. Dalam situasi seperti ini, di mana cerita dan angka saling bertabrakan dengan hebat, tindakan yang paling bijak itu bukanlah bertindak, tapi justru mengamati. Nekat terjun membeli sekarang, itu sama saja dengan berjudi besar. Menjual pun berisiko kalau tiba-tiba ada pembalikan arah. Jadi, strategi terbaik bagi seorang investor cerdas adalah tunggu dan amati. Lalu, apa yang harus kita amati? Ini adalah daftar pantauan Anda. Coba fokus pada 4 hal ini di laporan keuangan berikutnya. 1. Gimana kemajuan restrukturisasi utangnya? 2. Ada nggak pertumbuhan laba bersih yang konsisten? Tidak, gimana statusnya di papan pemantauan khusus? Dan 4, ini yang paling penting, ada nggak pemulihan pendapatan? Jawaban dari 4 poin inilah yang akan menentukan nasib CLAI ke depannya. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah CLE ini sebuah deep value opportunity, sebuah harta karun yang tersembunyi, atau jangan-jangan cuma jebakan spekulatif yang sedang menunggu mangsa? Waktu dan data kinerjalah yang akan menjawabnya. Ingat ya, tugas kita sebagai investor itu bukan menjadi peramal, tapi menjadi detektif yang sabar menunggu semua bukti terkumpul.